Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi, pembelajaran yang sangat asik. Kami akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam kelas 8. Pada para pencinta YouTuber juga para siswa-siswi SMP, dukunglah kami dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share kepada teman-teman kalian bahwa YouTube channel Soli Supriyadi memberi pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang sangat asik. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 4. Saat ini kami akan membahas tentang bahan gelas bagian kedua. Gelas bagi kita sudah tidak asing lagi. Ada orang mengatakan bahwa gelas juga termasuk kaca. Bagian kedua, bahan yang dibutuhkan dalam jumlah kecil meliputi natrium sulfat, natrium bikroma, selenium, dan arang. Itu merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan gelas bila dalam jumlah yang kecil. Ini salah satu contoh cara membuat, mengolah sebuah gelas atau kaca yang akan dibentuk menjadi bahan-bahan kerajinan yang indah yang diproses secara pembakaran. Bahan gelas terdiri dari pasir silika, batu kapur, dan feldspar. Sangat melimpah di Indonesia. Di Indonesia merupakan yang banyak pasir silika, batu kapur maupun feldspar. Jadi untuk memproduksi sebuah kaca atau gelas, sumber bahan alamnya di Indonesia itu melimpah. Gelas adalah produk yang bersifat bening. Jadi gelas itu bersifat bening, tembus pandang. Jadi kalau kita menyimpan air di dalam gelas, maka jumlah air yang berada di dalam gelas itu akan terlihat batasnya. Selain air, apapun benda yang dimasukkan ke dalam gelas akan terlihat dari luar gelas. Gitu ya. Selain bening, tadi saya katakan bahwa gelas adalah tembus pandang secara optik dengan kekerasan yang cukup. Jadi gelas itu ya bersifat bening dan tembus pandang. Jadi secara penglihatan atau secara optik dengan kekerasan yang cukup kuat, itu adalah gelas. Gelas bersifat sangat rapuh, artinya bahwa gelas itu juga mudah pecah, ya, mudah pecah menjadi pecahan-pecahan yang sangat tajam. Itu sifat gelas. Jadi gelas itu tidak boleh menerima benturan yang sangat keras. Oleh sebab itu, kalau kita memegang gelas itu harus hati-hati.
Jangan sampai dalam proses penyimpanan gelas itu beradu atau terbentur dengan benda-benda keras lainnya. Gelas mudah dimodifikasi bentuknya dengan proses kimia atau pemanasan, sehingga memiliki sifat estetika atau keindahan yang tinggi. Zaman sekarang banyak sekali alat-alat hias ya, atau perhiasan, atau banyak kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat dari gelas atau kaca. Prosesnya bisa melalui proses pemanasan atau proses dengan menggunakan bahan kimia. Maka dari itu, gelas ya sangat diperlukan. Coba perhatikan gambar 415. Itu adalah salah satu kaca atau gelas dalam proses pemanasan. Jadi gelas itu kalau dipanaskan dalam suhu tertentu, dia akan meleleh atau mencair. Mengapa produk-produk tertentu seperti obat-obatan, bahan kimia yang ada di laboratorium sekolah, dan parfum dikemas dalam gelas? Nah, kenapa? Kamu bisa mencari jawabannya. Nah, kalau kita perhatikan ya sifat-sifat gelas, yang pertama bentuknya bening, tembus pandang, tidak bocor ya, dan gelas juga bisa menahan molekul-molekul benda yang berada di dalam gelas. Maka dari itu gelas banyak dimanfaatkan sebagai tempat-tempat bahan kimia, minyak wangi, dan lain sebagainya. Gelas sangat aman digunakan sebagai kemasan karena beberapa sifat unggul yang dimiliki oleh gelas. Sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh gelas itu antara lain bahwa gelas sifatnya yang pertama kedap terhadap air. Ya, jadi air yang berada di dalam gelas itu tidak akan menguap bila ya penutupnya rapat. Lalu kedap terhadap gas, juga kedap terhadap bau-bauan dan mikroorganisme. Artinya tidak akan ada makhluk masuk ke dalam gelas ya, karena gelas itu adalah rapat ya, dan tidak bisa ditembus oleh udara, air, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak dapat bereaksi dengan barang yang dikemas atau bahan kimia. Jadi gelas ini tidak akan bereaksi dengan bahan-bahan yang berada di dalam gelas atau tidak akan tercampur ya benda-benda yang dimasukkan ke dalam gelas. Itulah sifat dari gelas. Yang ketiga, bahwa gelas
itu bisa didaur ulang. Artinya, ya, gelas-gelas yang tidak terpakai atau sudah tidak digunakan, gelas itu bisa diproduk ulang, didaur ulang, diproses ulang menjadi bahan-bahan yang kita inginkan. Itu sifat yang ketiga dari gelas. Oleh sebab itu, gelas itu dapat ditutup kembali setelah dibuka. Jadi, gelas bila memiliki tutup yang rapat, itu bisa dibuka dan ditutup kembali sehingga makhluk hidup yang berasal dari luar itu tidak mampu tembus ke dalam gelas. Begitu juga air maupun udara. Nah, itu adalah sifat dari gelas yang digunakan sebagai tempat apapun. Yang kelima, bahwa gelas itu memiliki sifat tembus pandang sehingga isi dapat dilihat. Apapun benda yang dimasukkan ke dalam gelas itu akan dilihat dari luar dan bisa dilihat secara utuh dari luar gelas. Yang keenam, memberikan nilai tambah bagi produk adanya nilai estetika. Jadi produk-produk yang dikemas dengan menggunakan gelas itu higienis dan bisa dipercaya kebersihannya. Karena tidak akan ada bakteri yang bisa masuk ke dalam gelas. Gelas bersifat kaku juga kuat sehingga dapat ditumpuk tanpa mengalami kerusakan. Nah, itu kelebihan gelas. Jadi kalau kita memasukkan suatu benda yang mudah hancur masuk ke dalam gelas, itu akan aman. Kedelapan, gelas dapat disimpan dalam jangka waktu panjang tanpa mengalami kerusakan. Jadi kalau kalian punya gelas, kamu simpan bahwa gelas itu tidak akan mengalami kerusakan karena pengaruh udara atau tidak akan mengalami keausan karena bereaksi dengan bahan kimia. Maka gelas itu sulit untuk mengalami kerusakan. Keunggulan sifat-sifat gelas tersebut memungkinkan produk-produk gelas itu masih menjanjikan sebagai bahan tempat yang higienis. Gelas digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, meliputi barang setengah jadi maupun produk gelas yang yang siap jadi. Jadi gelas itu bisa diproduk dalam kebutuhan sehari-hari dan bahwa gelas itu memiliki usia yang panjang. Contoh produk barang setengah jadi adalah lempengan kaca. Nah, itu adalah produk bahan setengah jadi. Pipa kaca, benda kaca yang berongga,
untuk bahan membran dan penyaring, juga benda-benda kebutuhan rumah tangga. Gelas yang siap pakai meliputi perabotan rumah tangga seperti produk piring, gelas, cangkir, ya, botol, dan lainnya. Nah, itu produk-produk yang dibuat dari bahan gelas. Peralatan laboratorium seperti tabung reaksi, pipa kaca, beker, ya, beker gelas, kaca pembesar, dan lainnya. Itu semuanya adalah dibuat dari gelas. Sehingga gelas itu memiliki peran penting di dalam peralatan laboratorium. Bahan bangunan atau industri seperti kaca jendela, bola lampu, lampu gantung, genting kaca, dan aksesoris seperti manik-manik. Itu juga dibuat dari bahan gelas. Nah, anak-anakku sekalian, ya, setelah kita mempelajari sifat-sifat gelas, alangkah baiknya kalian mencoba, ya, di rumah untuk membuat apapun yang berasal dari bahannya gelas. Bisa membuat aksesoris, ya, bisa membuat alat-alat rumah tangga, ya, itu berasal dari gelas. Referensi lain bisa kalian cari di YouTube lain atau buka materi, ya, yang diberikan oleh Google untuk mempelajari tentang manfaat gelas. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen.